Terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum, Isuda 2, bukan sekolah biasa. Baik, tadi ada yang namanya program SMK Bangun Desa. Berarti ini siswa-siswi juga di kelas sudah dibekali dengan muatan-muatan lokal yang ada di kelas. Itu ada apa saja Bapak, selain mungkin public speaking ya, yang paling penting ini public speaking, lalu ada personal branding. Tapi tidak hanya itu, karena ada banyak sekali ya Bapak. Ada konten kreator, kemudian personal branding, copywriting, digital marketing, kemudian teknik SEO, kemudian riset pasar. Jadi menyiapkan anak itu betul-betul nanti mantap dalam berwirausaha. Jadi kalau anak itu sudah bisa menguasai bidang IT-nya, ketika keluar dari SMK itu siap menghadapi apapun juga. Itu kan visi untuk kelas wirausaha seperti itu, Mbak. Jadi harapannya lebih mantap lagi dengan ada 8 karakter yang kami unggulkan di SMK kami. Yang pertama itu anak mulai dari kelas 10 itu harus niatnya ini dijaga, niat untuk sekolah yang benar ini. Kemudian yang kedua buat rencana yang strategis. Jadi mulai dari kelas 10 itu adaptasinya harus mantap, kemudian di kelas 11 itu mulai eksplorasi, kelas 3-nya nanti mulai dari untuk implementasinya bagaimana setelah lulus, ya itu rencananya. Kemudian yang ketiga bagaimana sikapnya dalam sekolah itu harus benar, jadi betul-betul niat gitu loh. Jadi tidak hanya sekolah asal-asalan, untuk siswa itu punya pembiasaan yang baik. Ini yang keempat, punya kebiasaan dari sejak keluar dari rumah itu sudah kami latihkan di situ. Jadi ketika anak itu mulai bangun tidurnya bagaimana, sampai mau tidurnya bagaimana, harus kita rancang Mbak dari awal itu. Karena kalau hanya asal-asalan saja ya nanti nggak jadi, seorang pengusaha nggak bisa seperti itu. Yang kelima, anak kita ajari juga belajar tentang fokus kepada tujuan hidup dan target hidup, pantang menyerah dan fokus pada kekuasaan Allah, karena kita berbasis Islam. Jadi tidak hanya mengandalkan pekerjaannya, tapi tetap ketika dia sudah mampu bekerja, tetap fokus kepada Allah yang memberikan semuanya itu. Yang keenam, ini kita selalu melatih bagaimana anak itu mau dan mampu berdoa, berdoa dan mendoakan. Berdoa itu untuk dirinya sendiri, mendoakan itu mendoakan gurunya, orang tuanya, temannya, semuanya itu. Ini yang karakter berapa tadi? Keenam ya, keenam. Itu yang ketujuh, itu anak diajari juga belajar tentang itu tadi branding. Anak belajar tentang branding, tentang passion. Jadi anak-anak sekarang itu bingung Mbak, kadang-kadang itu dari SMP lulus kan, itu masuk SMK. Itu ketika masuk SMK langsung kita berikan treatment agar passion dari awal. Kalau nggak passion itu nanti bingung. Itu ada yang kemarin tuh kelas 10-nya TKJ, tahunya dia itu minat ke multimedia karena suka gambar misalnya. Ya, passionnya kan salah. Ini kita treatment agar supaya passionnya itu mengarah dari sejak awal gitu. Sesuai begitu. Iya, sesuai. Itu tentunya dengan dukungan orang tua, masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kita tekankan kepada anak bahwa semuanya itu dari 1 sampai 7 itu harus dibungkus bahwa kita percaya kita bisa berkarir itu dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap imannya kuat, anaknya bahagia. Sekolah itu kan bahagia. Ya, kalau nggak bahagia itu nggak masuk. Dikasih ilmu juga nggak masuk kan? Gitu kan ya. Jadi semangat gitu loh. Intinya seperti itu Mbak. Biasanya masuk Pak, masuk telinga kanan, keluarnya langsung keluar telinga kiri begitu ya. Betul. Nah, Ibu, bentuk fasilitasnya yang ada di Isuda 2 itu apa saja, Ibu? Fasilitas dalam bentuk fisiknya ya Mbak ya. Jadi kalau untuk lab itu kita punya beberapa lab. Jadi untuk multimedia itu juga ada beberapa, untuk TKJ juga. Kemudian untuk otomotif itu kita punya 3 bengkel. Broadcast itu juga kita punya lab. Kemudian ruang kelasnya juga insya Allah memadai. Kemudian selain fasilitas berupa fisik kan kita juga memfasilitasi banyak kegiatan. Betul. Iya. Jadi yang mau kita kembangkan tidak hanya akademisnya, tetapi juga kemampuan lain. Tadi yang belum disebutkan Bapak Kepala Sekolah mengenai prestasi apa di tahun ini. Jadi
baru beberapa waktu yang lalu kita menang perlombaan sepak bola. Sepak Iya, bola, iya, waduh. iya. Jadi, Keren. iya, jadi kita ada ekstranya, tetap olahraga juga ada. Kemudian untuk lomba-lomba juga kita ikuti supaya anak-anak itu apa ya, kemampuan teknik selain akademis itu ada, juga anak-anak itu percaya dirinya juga ada gitu. Jadi ya kita ikutkan banyak lomba. Banyak. Harus ya Ibu itu Iya. untuk menilai seberapa tingkat keterampilannya Iya. dalam organisasi. Nah, untuk Anida nih di sekolah ikut organisasi, Ya ikut organisasi apa? OSIS, OSIS. Udah jadi apa kalau di OSIS? wakil ketua. Wakil ketua OSIS di Isuda 2. Ini tentunya banyak banget dong pengalamannya di OSIS. Karena kalau di OSIS itu nanti akan tampak beda dengan siswa-siswa yang biasanya. Betul Bapak? Betul. Betul. Yang buat Anida pilih di OSIS apa? Aku sebenarnya nggak milih OSIS ya Mbak, karena itu dipilihin sama guru. Dipilihin. Iya. Tapi suka Ya suka-suka enggak. suka-suka enggak kok, suka-suka enggak. Tapi seneng enggak masuk di OSIS Ya ini? seneng, Seneng karena tentunya dapat pengalaman Iya, yang beda benar. kan dari teman-teman yang lain? beda. Beda. Oke, kalau organisasi tadi apa saja Ibu selain olahraga? Ada OSIS, OSIS, Pramuka, Pramuka. gitu. Kemudian kita ada organisasi PMR, meskipun juga belum maksimal, baru rencana, tetap ada beberapa organisasi yang lain, gitu Mbak. Kalau untuk keanggotaannya ini memang tadi Anida bilang dipilih sama guru. Ini memang dipilih atau memang siswanya yang ingin masuk aja gitu? Sebenarnya kan guru itu melihat kemampuan anak. Betul. Hanya anak kadang yang tidak pede, begitu. pede. Iya. Ya, Jadi benar. ada yang mengusulkan, ada yang saya saja, tapi kita kan juga perlu menganalisa apakah mampu nanti dia mengemban tanggung jawab itu. Seperti Mbak Anida mungkin karena kurang pede. Kurang pede. Kurang itu. pede ya. Tetapi kita melihat dia ada potensi, jadi kita arahkan gitu. Gitu. Tapi Iya. bentuk apresiasinya pasti ada Ibu dari sekolah untuk siswa-siswi yang aktif kayak Mbak Anida ini kan wakil ketua OSIS ketua, ya. iya. Bentuk apresiasinya apa Ibu dari sekolah? Jadi untuk anak-anak yang memang dia seperti Mbak Anida aktif dalam organisasi dan lain sebagainya, pastinya nanti kita akan ya ada memberikan ribet khusus itu tidak harus dalam bentuk materi ya Mbak Materi, ya. dukungan yang lebih dan lain sebagainya, itu nanti tetap ada untuk anak-anak. Kedekatannya dengan guru juga akan beda. Gitu. Iya. Ilmu yang Betul. didapat itu juga akan beda untuk anak-anak yang aktif dengan yang kurang aktif gitu. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa TVku jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut.